Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kali ini yaitu memilih lokasi usaha dan bentuk badan usaha. Nah, pertama, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Pertama yaitu Nurul Aziz Yasul Karnai, kedua Nur Alfani Damayanti, ketiga Nur Alif Ali Akbar, keempat Nurul Hikmah, kelima Amin Muhaimin, keenam Nurul Husnasrah, dan terakhir Mega Yuliarsi. Mari kita lihat videonya. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asisa dan saya akan membacakan materi mengenai cara memilih lokasi usaha yang baik. Menurut Kolter, lokasi merupakan segala sesuatu yang menunjukkan berbagai kegiatan bisnis untuk membuat produk agar mudah diperoleh oleh pelanggan dan selalu tersedia bagi pelanggan. Apabila berada dalam kondisi bisnis yang memiliki persaingan ketat, faktor pemilihan lokasi menjadi komponen utama yang penting agar usaha yang dijalankan juga dapat bersaing secara efektif. Maka perlu adanya lokasi usaha yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen. Ketepatan pemilihan lokasi merupakan salah satu faktor yang menentukan kesuksesan sebuah usaha. Berikut adalah tips memilih lokasi usaha. Yang pertama adalah lokasi usaha yang mudah terlihat. Bertempat pada area yang mudah terlihat sudah pasti akan memperoleh perhatian dan tentunya juga memudahkan untuk masa perkenalan dan promosi bisnis yang baru saja dimulai. Selain itu, lokasi yang mudah terlihat juga akan menekan biaya promosi yang awal pembukaan dan promo-promo peluncuran produk baru Anda selanjutnya. Yang kedua adalah biaya membangun atau sewa tempat usaha. Jika Anda mampu dan memiliki budget anggaran untuk membangun sendiri tempat usaha di lokasi yang strategis, hal ini akan lebih menguntungkan Anda menjadi value tersendiri. Namun, apabila harus menyewa, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tempat yang strategis tentu akan dibanderol dengan harga sewa yang cukup tinggi oleh pemiliknya. Yang ketiga adalah akses yang mudah dijangkau. Poin ini adalah mengenai kenyamanan konsumen ketika akan menuju ke lokasi Anda. Meskipun berada di tempat atau lokasi ramai dan banyak menarik perhatian orang yang berlalu lalang, jika lokasi bisnis Anda tidak memiliki lahan parkir yang memadai, seperti misal terlalu rapat dengan jalan, konsumen pun terkadang akan enggan untuk singgah sebab merasa kurang nyaman. Yang keempat adalah hubungan sosial dengan konsumen. Yang kelima adalah terkait masalah perizinan bisnis dan usaha. Sebagai contoh, pinggiran terminal atau stasiun yang dibangun ruko kemudian disewakan memang memiliki lokasi usaha yang sangat strategis. Tetapi jika legalitasnya tidak jelas, risiko sewaktu-waktu terjadi penggusuran tentu akan lebih membuat Anda frustasi. Yang terakhir adalah lingkungan tempat usaha dan sekitarnya. Jika Anda mampu bersaing dengan memberikan nilai lebih dan sanggup berkompetisi bisnis secara sportif tanpa menimbulkan masalah di kemudian hari, maka membuka usaha yang sama dengan usaha yang di sekitar Anda itu tidak akan ada larangannya. Kesalahan memilih lokasi yang sering dilakukan oleh pengusaha pemula. Yang pertama, memilih lokasi di jalan yang padat. Banyak pengusaha pemula yang berpikir bahwa lokasi yang ramai bisa menghasilkan banyak keuntungan. Yang kedua, memilih lokasi yang susah diakses. Sudah menjadi sebuah keharusan jika lokasi usaha harus di tempat yang mudah diakses. Yang ketiga, memilih lokasi dengan area parkir yang sempit. Area parkir adalah hal yang wajib, yang harus ada pada setiap jenis usaha, terutama jika Anda ingin lebih banyak konsumen. Yang keempat, memilih lokasi dengan banyak kompetitor. Memilih lokasi bisnis yang sudah dipenuhi pesaing terutama akan membuat bisnis Anda mandek.
atau macet. Yang kelima, memilih lokasi dengan peluang minim. Hal ini bisa terjadi ketika Anda tidak melakukan riset dan survei. Penting untuk melakukan survei dan riset lokasi bisnis sebelum Anda memilih lokasi tersebut untuk usaha Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alif Al-Akbar. Saya akan menjelaskan tentang pengertian badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia bermacam-macam dan semua perusahaan yang ada bergerak di bawah naungan badan tersebut. Oleh sebab itu, badan usaha dan perusahaan itu memiliki perbedaan. Badan usaha adalah lembaga yang berisi kesatuan penilaian teknis atau ekonomis yang dibangun demi tujuan untuk mencapai keuntungan. Sedangkan perusahaan adalah satu unit badan usaha yang berada di landasan faktor produksi demi tujuan keuntungan di atas. Masih banyak orang yang menafsirkan bahwa badan usaha dan perusahaan itu sama, namun kedua hal tersebut sangatlah berbeda. Perlu Anda tahu bahwa badan usaha merupakan lembaga, sedangkan perusahaan merupakan tempat di mana badan usaha itu mengelola produksi. Dalam kegiatan usaha, ada banyak bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia, seperti koperasi, BUMN, dan juga BUMS. Berikut akan dijelaskan mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha dibagi menjadi beberapa, yaitu pertama, perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan ini adalah bentuk perusahaan yang didirikan atau dibangun seseorang pengusaha saja. Hal ini dikarenakan jenis usaha ini tergolong jenis usaha yang kecil dan sederhana. Kemudian ciri-ciri dari badan usaha ini yaitu hasil produksi barang atau jasanya berskala kecil dengan menggunakan alat yang sederhana. Hal ini dikarenakan usaha ini modalnya berasal dari pemilik usaha tersebut atau modal pribadinya. Kemudian yang kedua yaitu persekutuan perdata. Persekutuan perdata di sini adalah bentuk atau jenis badan usaha yang dijalankan oleh dua orang atau lebih yang didasarkan atas perjanjian kerjasama, termasuk kesepakatan untuk membangun usaha dengan menggunakan nama perusahaan bersama. Kesepakatan di dalam badan usaha ini tidak hanya mengatur tentang kisaran modal yang harus dikeluarkan oleh setiap pemilik, tetapi juga pembagian keuntungan atau keuntungan yang harus dibagikan secara adil. Kemudian yang ketiga yaitu persekutuan firma. Persekutuan firma tidak jauh beda dengan persekutuan perdata, yaitu jenis usaha yang dijalankan oleh dua orang atau lebih yang didasarkan atas kerjasama. Namun, yang membedakan persekutuan perdata ini dengan persekutuan firma, yaitu jika salah satu pemilik firma berhutang, maka semuanya atau seluruh pemilik izin tersebut juga. Selain itu, tanggung jawab untuk pembayaran hutang tidak semata-mata dibebankan pada penyetoran modal usaha saja, tetapi harta atau aset pribadi juga disetorkan tergantung kesepakatan bersama. Kemudian persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer ini adalah bentuk badan usaha yang di dalamnya berisi pemilik aktif dan pasif. Pemilik aktif adalah orang-orang yang bekerja sama dalam usaha. Kemudian pemilik pasif adalah orang-orang yang hanya menyumbangkan modalnya saja. Sedangkan untuk keuntungan dan kerugiannya dibebankan kepada pemilik pasif. Ditentukan dari kesepakatan di awal, apakah dibagi dengan porsi rata atau agak sama. Kemudian regulasi hukum untuk badan usaha ini biasanya berupa akta notaris, akan tetapi itu tidak menjadi syarat mutlak dalam pendirian usaha. Kemudian yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang dibangun dari
dari berbagai modal saham. Sedangkan pemilik-pemilik adalah orang-orang yang menanamkan modal terbesar. Di dalam perusahaan yang berbentuk PT ini, modal saham bisa saja diperjualbelikan sesuai perjanjian. Artinya, yang memiliki modal terbesar di perusahaan tersebut selalu dinamis. Maka dari itu, pemilik suatu PT bisa permanen juga, tergantung kepemilikan modal sahamnya. PT adalah bentuk usaha yang paling banyak di Indonesia. Bahkan perusahaan-perusahaan jenis ini banyak yang menggalang kerjasama dengan pemerintah. Kemudian yang terakhir ada perusahaan negara umum atau Perum, adalah badan usaha yang dijalankan oleh pemerintah. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan maslahat. Untuk badan usaha jenis ini, semua modalnya murni dari pemerintah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada jalinan kerjasama dengan pihak swasta. Selanjutnya bagian E, pertimbangan dalam memilih bentuk badan usaha. Dari semua pilihan yang pengusaha buat saat memulai bisnis, salah satu yang penting adalah jenis badan hukum yang harus dipilih. Alasan pemilihan badan hukum dapat berbeda dari satu pengusaha ke pengusaha lainnya. Sebagai contoh, seorang pengusaha mungkin memilih bentuk perusahaan perseorangan daripada perseroan terbatas atau PT karena memiliki kontrol terhadap operasi dan keuntungan perusahaan. Keputusan pilihan tidak hanya akan berdampak pada beberapa banyak mereka harus membayar pajak, itu juga akan mempengaruhi jumlah kompleksitas yang harus dilakukan oleh bisnis, kewajiban pribadi yang mereka hadapi, dan kemampuan mereka untuk mengumpulkan uang. Pertimbangan lainnya juga ada beberapa. Yang pertama itu satu, jumlah dana. Yang kedua, ukuran bisnis. Yang ketiga, tingkat kepemilikan dan kontrol. Yang keempat, kegiatan bisnis. Yang kelima, perubahan skala usaha. Yang keenam, fleksibilitas. Alasan orang cenderung merubah perseorangan menjadi perseroan terbatas karena perseroan terbatas atau PT melihat dari kelemahan yang dimiliki dalam bentuk usaha perseorangan. Bentuk ini hanya memiliki sedikit modal karena hanya terdiri dari satu pemilik sehingga sukar untuk dikembangkan. Selain keuntungan penuh yang diperoleh pemilik, kerugian penuh juga diraihnya karena usaha hanya dimiliki seorang diri. Hidup dan mati usaha itu hanya ada di tangan seorang pendiri badan usaha tersebut. Sedangkan badan usaha bentuk perseroan terbatas, modalnya berasal dan dimiliki oleh beberapa orang yang jumlahnya menjadi lebih banyak dibandingkan dengan perseorangan. Dengan modal yang lebih banyak ini dapat diraih keuntungan yang lebih banyak pula. Dilihat dari kelebihan yang dimiliki PT inilah pada akhirnya orang cenderung memilih bentuk perusahaan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, bentuk usaha yang bisa lebih maju dan lebih baik untuk dilakukan sekarang ini. Banyak bentuk usaha kecil maupun besar yang dapat dilakukan sekarang ini. Dalam bidang jasa, kita dapat membuka usaha jasa pengetikan ataupun jasa kurir. Sedangkan dalam bidang dagang, kita bisa membuka restoran, butik, maupun bisnis pulsa elektrik. Adapun bentuk usaha yang baik untuk dilakukan sekarang ini itu yang pertama, bisnis online. Karena perkembangan internet di Indonesia semakin pesat, diiringi dengan perkembangan teknologi komunikasi data yang semakin maju, serta kompetisi antar penyedia layanan internet yang makin ketat, sehingga dalam konteks harga sudah semakin bisa terjangkau oleh masyarakat luas. Bisnis online juga bisa menjadi peluang usaha sampingan yang menguntungkan bagi semua orang, khususnya para ibu rumah tangga agar dapat menjadi alternatif pemasukan keuangan rumah tangga tambahan. Kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu yang berasal dari hobi maupun bakat seharusnya dimanfaatkan secara maksimal, secara sederhana dengan memanfaatkan internet. Kemudian yang kedua, jasa pemasaran media sosial. Ini masih ada kaitannya dengan bisnis online, namun lebih spesifik lagi pada ranah media sosial. Kemudian produk kerajinan. Usaha kerajinan dari waktu ke waktu semakin berkembang dengan bertambahnya variasi produk yang dihasilkan. Peminat produk kerajinan tidak terbatas hanya pada dasar lokal saja, tetapi sudah menjangkau berbagai belahan dunia.
melihat potensi pasar kerajinan yang masih menguntungkan, maka masih masuk dalam kategori peluang bisnis yang harus dimanfaatkan. Kemudian makanan organik. Jenis produk makanan ini dihasilkan tanpa menggunakan bahan kimia sintesis modern seperti pupuk dan tidak melalui proses bahan kimia tambahan pada tahapan pengemasan akhir. Kecenderungan saat ini jumlah orang yang peduli dengan kualitas makanan yang mereka konsumsi hingga kesehatan menjadi suatu prioritas zaman sekarang. Selanjutnya, usaha franchise makanan ringan. Jika berbicara mengenai berbagai usaha franchise makanan, maka pada saat ini sudah cukup banyak usaha franchise makanan dengan berbagai macam menu makanan yang dijual yang akan dengan mudah kita jumpai. Peluang usaha tersebut memang dapat dikatakan menjadi salah satu peluang usaha yang dapat terus dikembangkan dalam jangka waktu yang lama. Terlebih berbagai usaha makanan merupakan segmen usaha yang tidak pernah ada matinya, sehingga segmen usaha tersebut tidak akan pernah kekok bagi setiap individual. Selanjutnya, pengembangan aplikasi smartphone. Pengguna ponsel pintar atau smartphone terakhir ini sudah semakin meningkat dibandingkan waktu sebelumnya. Dengan berbagai produk smartphone berbasis Android, iOS, Windows, Phone, dan lainnya sudah semakin terjangkau oleh banyak kalangan masyarakat, maka ini menjadi suatu peluang bisnis yang menarik sekaligus menguntungkan. Jasa pengembang aplikasi untuk ponsel akan terus mengalami booming pada tahun ini. Jika Anda memiliki kemampuan sebagai seorang pengembang maupun marketing, ini adalah saat yang tepat untuk mengembangkan ide dan kreativitas secara tepat untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian yang terakhir, bisnis pendidikan dan kesehatan. Peluang bisnis yang menguntungkan dari bidang yang berhubungan dengan edukasi atau pendidikan seperti tempat kursus, bimbingan belajar, dan sebagainya. Sandiaga Uno pernah mengatakan, bisnis pendidikan dan kesehatan relatif tahan terhadap krisis dan menjadi komoditi yang menggiurkan dan menguntungkan. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu teknik berwirausaha dengan memilih tempat usaha yang paling strategis akan menyangkut banyaknya pusat peralatan penjualan yang akan didirikan. Tempat usaha yang paling strategis dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu corak barang yang disediakan, pelayanan, penyerahan barangnya, dan kemudahan transportasinya. Menyusun kebutuhan peralatan perusahaan memerlukan pertimbangan mengenai jenis-jenis kebutuhan peralatan, serta penyusunannya. Penyusunan kebutuhan peralatan perusahaan yang tepat akan memberikan efisiensi terhadap kegiatan usaha. Apapun bentuk badan usaha yang diterapkan, pembukuan adalah hal yang paling penting dan harus ada dalam setiap usaha. Pembukuan adalah bahasa bisnis yang berguna untuk mengembangkan bisnis berdasarkan laporan keuangan yang tersaji. Jika usaha tidak memiliki pembukuan yang baik, maka dapat dipastikan bahwa usaha tersebut akan berkembang karena tidak memiliki laporan yang jelas tentang keuangan usaha. Nah, itulah dari video presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.